Episode sebelumnya berakhir dengan keadaan yang mengejutkan. Sedangkan di episode 7, adegan dimulai dengan rekan Ian Chess yang mencarinya. Rekannya itu meminta Kang Da-jong mencari Ian di kamarnya. Saat itu, Ian sedang tidur dan sedang bermimpi. Ketika Kang Da-jong membangunkannya, Ian mencekiknya. Menyadari apa yang dia lakukan, Ian akhirnya melepaskan cengkraman tangannya di leher Kang Da-jong. Rekan Kang Da-jong bertanya apakah Kang Da-jong ingin melaporkan Ian pada polisi. Kang Da-jong menolaknya, dan mengatakan bahwa dia akan menanganinya sendiri. Kemudian, di kafe, Yang Do melihat memar di pergelangan tangan Kang Da-jong. Ia lalu memeriksanya. Kang Da-jong menjelaskan bahwa dia membangunkan seorang tamu dan tamu tersebut mengira Kang Da-jong menyerangnya. Yang Do tidak mempercayai apa yang dikatakan Kang Da-jong. Apalagi melihat tanda di leher Kang Da-jong, ia sangat marah. Kang Da-jong tidak suka Yang Do marah karena hal itu, tetapi Yang Do merasa bodoh dan frustrasi, karena ia peduli. Jelas bahwa Yang Do sangat peduli sehingga dia tidak bisa membiarkan insiden itu berlalu begitu saja. Mereka berdebat tentang hal itu hingga akhirnya mereka saling menggodaan. Kemudian, Yang Do mengetahui bahwa Ahn Ga-yong ada di apartemen Kang Da-jong, dan mereka bertiga kaget berdiri berdekatan. Yang Do bertanya-tanya mengapa mereka berada di tempat sama lain. Dia berjalan pergi dengan tak percaya. Ahn Ga-yong memberitahu Kang Da-jong bahwa Yang Do selalu menegurnya. Ketika Ahn Ga-yong dulu tidak baik-baik saja, Yang Do menyelamatkannya. Kemudian kembali kilas balik di tahun 2015, Ahn Ga-yong dan Yang Do bertemu satu sama lain. Ahn Ga-yong mengalami krisis mental, dan dia pergi tanpa membawa ponsel atau dompetnya. Yang Do curiga bahwa Ahn Ga-yong akan melukai dirinya sendiri, jadi dia mencari aktris itu di mobilnya, dan memintanya untuk keluar. Yang Do menemukan pil, dan dia tahu bahwa Ahn Ga-yong membutuhkan bantuan. Dia melemparkan semua pil ke lantai di tengah hujan lebat. Ahn Ga-yong mati-matian mencoba untuk mengambilnya kembali, tapi Yang Do mengatakan kepadanya bahwa dia bisa hidup dan menjadi lebih baik. Yang Do berjanji untuk membantu Ahn Ga-yong. Ahn Ga-yong menceritakan kisahnya itu kepada Kang Da-jong. Kang Da-jong bertanya padanya apakah dia masih terluka. Kang Da-jong jelas bersimpati. Dia berharap segalanya menjadi lebih baik untuknya di mana dia tidak kesakitan suatu hari nanti. Sementara itu, Ian Chess mengirimi Kang Da-jong sebuah catatan. Dia ingin Kang Da-jong meneleponnya. Kang Da-jong melakukannya, dan mereka bertemu. Kang Da-jong memberitahu Ian untuk tidak khawatir tentang apa yang terjadi tempo hari, tetapi Ian tidak mempercayainya. Ian secara resmi meminta maaf. Kang Da-jong bertanya apakah Ian mengalami mimpi buruk dan tahu ini bisa membingungkan. Kang Da-jong menyatakan bahwa ia memiliki banyak mimpi buruk ketika dia masih muda, dan Ian melihat Kang Da-jong melamun. Ian berterima kasih padanya karena membuatnya merasa tidak terlalu malu. Adegan kembali ke masa lalu, di mana salah satu dari si kembar dibangunkan oleh ibunya dan diminta untuk minum obat. Dia tidak menginginkan apapun, dan dengan enggan mengambil obat tersebut. Kemudian beralih ke panti asuhan ilegal, Ian ingin tahu di mana saudara laki-laki atau ibunya berada. Dia memberitahu orang dewasa bahwa dia dan saudaranya memiliki nama yang sama, Choi Jong-min, tetapi mereka mengejeknya. Si kembar hancur. Dia kehilangan keluarganya, tetapi orang dewasa mengatakan kepadanya bahwa dia dapat segera memiliki ibu baru. Kilas balik ini tidak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah Ian atau tidak. Sementara itu, Ko Jin-bok dan Kang Da-jong melihat rekaman CCTV di malam saat detektif Park ditikam. Mereka yakin Ian sudah tahu bahwa dia sedang diikuti. Ko Jin-bok kemudian menerima foto dari luar rumah Doa Nanum Jail saat Ian masih muda. Yang Do melihatnya, dan dia mengatakan bahwa salah satu anak dalam foto itu adalah dia. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Yang Do diantar ikut berfoto untuk membuat panti asuhan terlihat lebih baik. Akhirnya, Yang Do dan salah satu dari si kembar berbicara satu sama lain, dan percakapan pun memanas. Akhirnya Yang Do dibawa pergi, dan dia meninggalkan rumah Doa. Saat ini, Yang Do percaya bahwa ada kemungkinan Ian bukan Choi Jong-min yang ada di foto tersebut. Kemudian, Yang Do menerima teks dari kliennya.
Isi pesannya mengkhawatirkan dan terdengar seperti akan bunuh diri. Yang Do menemui orang itu di rumahnya dan memberi tepukan yang menenangkan di bahu. Ketika Yang Do kembali ke rumah, temannya menyadari bahwa suhu badan Yang Do tinggi, dan dia dibawa ke rumah sakit. Dokter menyuruh Yang Do untuk mengurangi pasien rawat jalan karena dia terlihat kurus. Sementara itu, bagian paling emosional dari episode 7 adalah kedua karakter utama mencoba memahami hubungan mereka. Kang Da-jong menelepon Yang Do dan menyatakan bagaimana Yang Do telah melakukan begitu banyak untuknya, namun dia hanya berbuat sedikit untuk Yang Do, dan tidak tahu banyak tentang dia. Agar adil, Yang Do merasa perlu untuk menjelaskan latar belakangnya, termasuk keluarganya, karena dia tahu banyak tentang Kang Da-jong. Dia menjelaskan bahwa dia hanya memiliki ayahnya, dan mereka saling telepon singkat seminggu sekali untuk menanyakan kabar satu sama lain. Dia menyatakan bagaimana dia tahu ketika orang berbohong saat dia tumbuh dengan orang-orang yang berbaring di sekitarnya. Yang Do menggali lebih dalam masalah pribadinya dan bagaimana hal itu membentuknya sebagai pribadi. Kisah-kisahnya menyentuh hati Kang Da-jong. Di mana Yukdo bercerita saat ia bisa melihat dengan benar untuk pertama kalinya, dan dia bahkan lebih emosional mengetahui bahwa dia menerima transplantasi jantung. Yang Do kemudian memberitahu Kang Da-jong bahwa dia menyukainya. Dia bertanya apakah mereka bisa berteman. Kang Da-jong menceritakan dan mengungkapkan kesedihan pada kata, teman, dan merasa itulah bagaimana beberapa hubungan berakhir. Mengapa Yang Do meminta persahabatan, adalah sebuah misteri. Saat episode berakhir, ada ketukan di pintu apartemen Yang Do. Ketika dia menjawabnya, Kang Da-jong kembali, dan dia